Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gemas Robi Barik, NIM 8040180401. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tugas pertama, model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint. Contoh 1 merupakan contoh gambaran ERD yang terjadi antara dokter dan pasien. Dari model ERD di atas terdapat 3 entity penting, yaitu 1. Pasien secara umum memiliki atribut kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, dan alamat. 2. Admin secara umum memiliki atribut nama admin dan kata sandi. 3. Dokter secara umum memiliki atribut kode dokter, nama dokter, spesialis, telepon, dan alamat. Terdapat 2 proses transaksi yang dihasilkan, yaitu 1. Proses kunjungan. Dari proses kunjungan terdapat hubungan yang menampilkan antara pasien dengan admin. 2. Proses diagnosa. Dari proses diagnosa terdapat sinkronisasi atau hubungan yang menampilkan antara kunjungan dari pasien. Pasien yang melakukan pendaftaran pada admin memproses dan menyerahkan pada dokter, dan dokter siap melakukan diagnosa pada pasien. Selanjutnya, model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint. Contoh 2 merupakan contoh gambaran ERD yang terjadi antara customer, employees, dan suppliers. Dari model ERD di atas terdapat 3 entity penting, yaitu pertama, customer secara umum memiliki atribut company, nama, phone, dan address. 2. Employees secara umum memiliki atribut full name, birth date, dan address. 3. Produk secara umum memiliki atribut product name, order details, dan suppliers. Dan terdapat 1 proses transaksi yang dihasilkan, yaitu 1 proses order. Dari proses order terdapat hubungan yang menampilkan antara customer dan employees melakukan pemrosesan pengambilan produk yang mencantumkan product name, order details, dan supplies. Tugas selanjutnya pada slide 3 yang dapat saya simpulkan adalah seperti berikut. Di sini ada 2 tabel yang saya simpulkan, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi yang dapat digabungkan menjadi satu. Menurut saya, tabel tersebut tetap saya beri nama tabel mahasiswa, karena dari pengamatan yang saya lihat, tabel tersebut memiliki kunci yang unik, primary key, yaitu ID mahasiswa di bagian tabel mahasiswa. Jika kita coba di SQL Server, cara penggabungannya seperti berikut. Expression JK sama dengan L or JK sama dengan P, atau bisa diganti dengan select ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, dosen PA, from tabel prodi, tabel mahasiswa, ID mahasiswa, prodi. Atribut yaitu nama yang tercantum pada kolom di dalam relasi. Atribut dapat muncul sembarang urutan di mana relasi masih yang sama. Bagaimana urutan kemunculan atribut-atribut di dalamnya. Menurut saya, kombinasi atribut yaitu sekumpulan kunci relasional yang terdiri dari super key, kumpulan atribut yang dapat
mengidentifikasikan satu tupel di relasi secara unik, contohnya NIM dan nama, NIM dan alamat. Pada slide 9 yang dapat saya pahami dari gambar tersebut adalah bagaimana cara mengelola data penjualan produksi. Satu, petugas penggagajian membutuhkan akses detail stok dengan cara mengambil data staf lalu dikelola melalui proses pemanggilan database query yang menggunakan DBMS. Kedua, penasehat layanan pelanggan membutuhkan akses ke akun pelanggan dengan cara mengelola atau memanggil query melalui DBMS, lalu mengirimnya ke basis data pusat. Yang ketiga, manajer penjualan membutuhkan akses ke basis data stock level dengan cara memanggil data query menggunakan DBMS. Contoh dari relationship di mana ID mahasiswa jadi FK, di tabel prodi ID dosen jadi PK. Baiklah, tugas selanjutnya temukan cardinality ratio, constraint, dan relationship. Pertama, jenis-jenis cardinality ratio 1:1. Mahasiswa mengontrak kelas, kelas dikontrak mahasiswa, kelas mempelajari mata kuliah, mata kuliah dipelajari kelas, kelas diampuh dosen, dosen mengampuh kelas, mahasiswa mengontrak kelas, dan kelas mempelajari mahasiswa. Selanjutnya, kelas mempelajari mata kuliah one to one, mata kuliah mempelajari kelas many to one, kelas diampu dosen many to one, dosen mengampu kelas many to one. Selanjutnya, atribut entitas dan relationship lain. Contoh atribut entitas. Entitas siswa memiliki atribut antara lain NIS, nama alamat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 8 studi kasusnya DB Apotik. Di tabel detail pesan ada ID pesan, ID pelanggan, nama obat, jumlah, dan total. Di tabel obat ada ID obat, nama obat, jenis, harga, stok. Di tabel pegawai ada ID pegawai, nama pegawai, umur pegawai, jenis kelamin pegawai, gaji, dan jabatan. Di tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama, umur, jenis kelamin. Di di tabel pesan ada ID pesan, ID obat, biaya, dan jumlah. Relationship DB Apotik, pelanggan berhubungan dengan pesan, pesan berhubungan dengan obat. Jadi di tabel obat ID obat menjadi PK, di tabel pesan ID obat menjadi FK. Pegawai, di tabel pegawai ID pegawai berhubungan dengan biaya, di ID pegawai menjadi PK, yang di tabel pesan jadi biaya FK. Di detail pesan berhubungan dengan pesan ID pesan
menjadi PK dan ID pesan menjadi FK yang di tabel pesan. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas Meet saya yang telah saya buat. Database hotel. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel sewa, tabel paket, pelanggan, dan kamar. Di sini tabel sewa atributnya ada nomor registrasi, nomor kamar, pilihan paket, tanggal masuk, tanggal keluar, dan nama penginapan. Di tabel paket, pilihan paket dan diskon. Di tabel pelanggan atributnya nomor registrasi, nomor pelanggan, nomor telepon, alamat. Di tabel kamar atributnya nomor kamar, tipe kamar, dan harga kamar. Di sini relationship database hotel. Di tabel pelanggan nomor registrasi menjadi PK, dan di tabel sewa nomor registrasinya menjadi FK. Di tabel kamar nomor kamar menjadi FK, di tabel sewa nomor kamar menjadi PK. Di tabel paket pilihan paket menjadi FK di sini, dan di tabel sewa pilihan paket menjadi FK. Ya, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.